Beginilah aksi balap Muhammad Iksan atau yang akrab dipanggil Iksan 99 dalam ajang putaran final Sentul Super Touring 2100 ISOM 2015. Dalam putaran terakhir sirkuit Sentul, Iksan sukses menutup musim 2015 dengan meraih gelar juara umum setelah kembali naik podium di seri 6. Memulai start dari grid kedua, Iksan akhirnya tampil menyentuh garis finish kedua. Hasil ini langsung mengukuhkan pembalap dengan nomor 99 ini sebagai juara nasional Super Touring 2100. Alhamdulillah, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berhasil menjadi juara umum di kelas 2100 dan alhamdulillah di race terakhir ini kita juga tidak mengalami kendala dan harapan saya ke depannya mudah-mudahan juara umum ini kita dapat pertahankan lagi dengan lebih baik karena memang ini perolehan juara umum untuk di kelas 2100 yang kedua kalinya setelah sebelumnya kita memperoleh di tahun 2014. Yang mendapatkan televisi kali ini 29 kali ini adalah Iksan. Gelar juara nasional 2015 ini merupakan gelar kedua setelah musim 2014 lalu. Pembalap yang dijuluki Macan Sentul ini juga sukses menjadi raja di kelas bergengsi Sentul Super Touring. Sukses dan selamat buat Iksan 99. Awal seri sampai di seri kelima kita cukup sukses meraih podium pertama dan di seri terakhir ini kita meraih podium kedua karena memang saya sendiri pun ingin mempertahankan poin. Jadi saya tidak mau mengambil resiko untuk terlalu keras karena memang kalau kita sampai tidak finish di seri ini juara nasionalnya pun kita tidak dapat kita raih. Dan alhamdulillah walaupun dengan posisi kedua, posisi juara umumnya kita dapat raih dengan sempurna. Bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Itulah tema dari acara Temu Kangen Persahabatan yang diselenggarakan tokoh masyarakat Cikeas, Surato Siswodiharjo baru-baru ini. Sebagai sikap untuk mempererat tali silaturahmi, pensiunan perwira tinggi Angkatan Udara ini mengundang rekan, sahabat, dan koleganya yang selama ini terpisah jarak dan waktu. Para rekan dan sahabat yang mayoritas memegang jabatan penting di perusahaan negara maupun swasta berkumpul di pendopo Cikeas Mansion, Komplek Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Temu kangen ini digelar bertujuan untuk mempererat dan mempersatukan kembali sikap kebersamaan saling peduli terhadap sesama,
dan membantu warga yang kurang mampu. Persahabatan kita eratkan karena ada pepatah, kalau kita bersatu berarti kita akan maju, tapi kalau kita bercerai kita akan runtuh. Itu pepatah. Kita saling mendukung apapun yang terjadi. Mudah-mudahan kita kompak, kita bisa maju bersama dimanapun berada. Tentu setiap kelompok kita harus kompak. Dimanapun ada kita berada, mari kita mewujudkan kekompakan. Poin penting dalam acara Temu Kangen Persahabatan ini, setiap manusia pasti tidak bisa hidup seorang diri. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi setiap manusia untuk menjalin silaturahmi yang baik dengan orang lain. Kepedulian terhadap lingkungan adalah kewajiban setiap manusia yang tinggal di bumi pertiwi ini. Mencintai lingkungan dan alam bisa dimulai dari dalam keluarga sendiri. Terutama peran orang tua sangat berpengaruh untuk anak-anak, agar terbiasa membentuk gaya hidup yang akan melahirkan karakter anak yang peduli pada lingkungan. Itulah poin penting dalam acara diskusi tentang pelestarian alam sejak dari rumah dengan tema Teladan Luhur dari Alam dan Keluarga yang diselenggarakan Sekolah Alam Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pasangan selebritis sekaligus politisi Marissa Haque dan Ikang Fauzi berpendapat pendekatan yang harus dilakukan adalah mengubah mindset dan perilaku anak-anak terhadap kecintaannya kepada alam lingkungan sejak dari rumah. Yang jelas alam itu adalah ciptaan Allah. Ketika kita bersyukur dalam setiap kehidupan, langkah kita hari-hari, ekspresi rasa syukur kita itu ya attach atau melekat pada alam. Dan kemudian kita kembali ke alam, misalnya liburan bersama keluarga, kita rasakan nanti dampak setelah itu family bonding itu semakin kuat. Family bonding. Jadi alam adalah pelekat atau lem gitu ya, yang sangat kuat. Sementara itu, Ikang Fauzi menegaskan bahwa keluarga merupakan basis penyadaran lingkungan hidup, karena dari keluargalah tercipta generasi peduli lingkungan. Sederhana pemikiran saya, manusia itu bagian dari alam, tapi bukan bagian dari gedung. Tapi selama ini yang kita pikirkan dan kita tingkatkan tuh bagaimana kesatuan manusia dengan gedung. Jadi apa? Berarti semaksimalnya mungkin itu ada keterbatasan. Tapi kalau alam, semestinya ini logika saya nih. Saya kalau bicara orang belajar di alam, berarti dia belajar jadi entrepreneur juga. Gitu tuh, ini logika saya sih, karena kan sunatullah ya, manusia dengan alam kan. Rasulullah kan suka jalan-jalan ke bukit, naik ke dagang bukit, dia, ya kan? Jadi mas-mas pemikiran ini kayaknya bisa ya, jadi entrepreneurship dimasukin ke alam. Pasangan selebritis yang sama-sama terjun ke dunia politik ini berharap betul bahwa bila seluruh keluarga Indonesia tercipta keluarga berkarakter peduli terhadap lingkungan hidup, maka lambat laun lingkungan Indonesia akan menjadi lebih baik dan sehat.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo Yusuf Kala telah menetapkan sektor kemaritiman merupakan aset dan sumber daya alam terbesar Indonesia yang harus dikembangkan. Sejalan dengan nawacita kemaritiman, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi prioritas penting dalam pemanfaatan potensi alam perairan Indonesia. Melalui pemberdayaan masyarakat kawasan pesisir, seperti di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ini, para pendamping fokus terhadap pematangan strategi usaha, menciptakan produk yang berkualitas, serta membuka usaha baru di sektor budidaya rumput laut. Kita mengaturkan kepada istrinya. Ini istrinya, apakah mau diberdayakan di mana atau mau dikemanakan? Nah, dan alhamdulillah ternyata bisa diberdayakan pada kelompok itu dengan cara pembibitan. Nah, misalnya kita tidak lagi setengah mati mencari pajama untuk orang yang bekerja itu bibit. Cukup istri-istri yang ada di kelompok itu, istri-istri bapak-bapak yang ada di kelompok itu yang kita berdayakan. Jadi tambah plus dan kedua. Di Kelurahan Palantikang dan Kampung Tamak Langge ini, para istri nelayan diberdayakan merangkai bentangan bibit rumput laut yang kemudian akan dibudidayakan di tengah lautan Flores. Inginnya supaya bagaimana petani bisa maju harganya, supaya jangan dikasih turun semuanya ya, supaya dinaikkan, karena kan juga ini Pak, mana nih sewa bibitnya, mana nih pergi panen, uang bibit, mana nih juga kalau kendalanya kalau datang banjir, modal juga selalu ditambah Pak. Nah kalau tidak ada penerimaan Pak, dana bagaimana kita tanam? Cuma ini kita kerjakan, selain pergi jaring ikan, ini juga pekerjaan utamanya pada nelayan Pak. Rumput laut ya? Iya. Rata-rata di sini Pak, pesisir, nelayan sama rumput laut sih pekerjaannya. Budidaya rumput laut ini merupakan wujud dalam menciptakan peluang kerja yang menjadi sasaran utama menciptakan kemandirian. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan para istri nelayan pesisir Indonesia Timur.